Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi ajma'in. Wa radallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, di mana kehidupan adalah salah satu tonggak utama agar kita bisa meringankan langkah kaki kita menuju rumah Allah yang sangat mulia pada hari Jumat ini, di mana pada Sayyidul Ayyam pada hari ini ada banyak orang-orang yang senantiasa tidak tergerak hatinya untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat fardu Jumat pada hari ini. Kita yang masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, diberikan oleh Allah kesempatan dan iman yang masih tetap terpatri kuat di dalam hati kita, memudahkan kita untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal solehah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita hari ini masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan ketenangan untuk beribadah. Jika saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka mengangkat takbirnya di dunia, namun mereka salamnya sudah di akhirat, di mana mereka hanya ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat takbir, namun mereka harus ditembak mati oleh Zionis Israel. Dan kita hari ini yang merasakan nikmatnya ibadah tanpa ada gangguan apapun, dengan nyaman, aman dan tentram, tapi kita tidak sadar bahwasannya orang yang senantiasa hanya ingin beribadah kepada Allah, nyawa taruhannya, sedangkan kita masih tetap melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Hari ini engkau bahagia hanya untuk beribadah kepada Allah, menjalani bahwasannya engkau syukur masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, namun tak engkau balas dengan apa itu yang bernama ibadah. 10 menit di subuh, 10 menit di zuhur, 10 menit di asar, 10 menit di maghrib dan 10 menit di isya. Allah hanya minta 50 menit dalam satu hari, sedangkan Allah berikan kepadamu waktu 24 jam, namun 50 menit pun tidak engkau berikan kepada Allah. Maka bisa dikatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terlaknat, yang nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang berhadir pada hari ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsira. Semoga kita semua adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tepat pada hari ini 30 Syawal 1442 Hijriah adalah hari terakhir di mana kita akan melewati bulan Syawal dan akan berlanjut ke bulan selanjutnya. Dengan meninggalkan Syawal pada hari ini, kita tidak luput dari pandangan-pandangan yang dimana ada hal-hal tradisi-tradisi, saling memaafkan, saling memberi maaf, yang itu dinamakan dengan halal bil halal. Maka pada hari ini Khatib ingin membahas tentang tradisi halal bil halal yang itu dilakukan di Indonesia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat halal bil halal ini di setiap tempat, baik itu di sekolah, baik itu di masjid, baik itu di perwujudan, baik itu acara kerapatan adat, baik itu di keluarga, ada selalu melakukan halal bil halal. Apa sebenarnya makna dari halal bil halal ini? Halal bil halal berasal dari bahasa Arab, tapi orang Arab sekalipun tidak pernah sekalipun mengadakan halal bil halal. Tapi itu tradisi yang dilakukan oleh kita, tradisi yang sering dilakukan oleh umat Islam khususnya di Indonesia. Dan ini pelopor pertamanya adalah Presiden Soekarno yang mengumpulkan beberapa ulama untuk berbicara mengenai kebangsaan. Dan itulah dikumpulkan dengan memulai nama yang bernama silaturahim yang pertama, dengan meningkatkan kata-kata yang lebih baik yang senantiasa itu tidak ada, maka keluarlah dari ulama yaitu halal bihalal. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu arti halal itu adalah boleh, lawannya adalah haram, tak boleh. Maka kita harus mengetahui apa sebenarnya dari arti halal ini sendiri. Di dalam kamus bahasa Arab, halal itu yang pertama adalah menguraikan benang yang kusut. Makanya Nabi Musa alaihi salam menyampaikan bahwa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskanlah ikatan yang ada di lidahku agar mereka mengerti ucapanku. Ketika hendak Nabi Musa alaihi salam mendakwahi Fir'aun, ada kata-kata yang senantiasa tidak keluar oleh Nabi Musa alaihi salam ketika menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullahi alaihi. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan dari lidahku, yafqahu qawli, agar mereka mengetahui apa yang aku ucapkan. Orang yang senantiasa pandai bercakap, yang tidak pandai bercakap, disuruh dia untuk menyampaikan kata sambutan, tak keluar kata-kata dari lidahnya, seperti terikat lidahnya. Itulah yang dikatakan terikat, wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi makna halal yang pertama adalah menguraikan benang yang kusut. Maka nanti halal bil halal ini lebih kepada dua yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama adalah meminta maaf dan yang kedua adalah memaafkan. Kembali kepada konteks makna halal. Yang pertama adalah menguraikan benang yang kusut, dan yang kedua adalah makna halal sendiri, yaitu mencairkan yang beku. Dan yang ketiga adalah menyambung yang putus. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang selama ini kusut dilepaskan, diperbaiki, yang selama ini membeku dicairkan, dan yang selama ini putus disambung kembali tali silaturahim. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau sudah diadakan acara halal bil halal 100 kali, baik itu dimanapun, di masjid, di rumah, di kerapatan adat, di perwiritan, namun masih ada orang yang tak bercakap, yang tak saling bertegur sapa, di mana baginda Rasulullah melaknat orang tersebut 3 hari saudara sesama muslim tidak bertegur sapa, maka amal ibadahnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berterus lagi 3 kali lipat, maka amal ibadahnya 40 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu kerugian yang senantiasa kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita sesama muslim, maka amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan halal bil halal ini seperti halnya 2 tali yang saling bersimpulan, yang saling terikat. Kalau ditanya mana yang lebih berat, Ustaz, apakah meminta maaf atau memaafkan?
Dua-duanya adalah terasa berat. Di dalam kitab Ar-Rahim Al-Maktub yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, bukunya ini bestseller tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab tersebut menceritakan tentang Nabi SAW yang memberikan maaf. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu dhahran. Siapa yang pernah pundaknya aku cambuk, tak sengaja aku mencambuk pundaknya, karena ketika aku mencambuk kuda, mencambuk onta, tak sengaja di balik onta dan kuda tersebut ada sahabat Nabi yang bersembunyi di sampingnya, yang bersembunyi di belakangnya. Hadza dhahri, ini pundak Muhammad, silahkan balas. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tak sengaja ketika mencambuk Nabi dan ketika mencambuk onta dan mencambuk kuda, ada orang yang senantiasa bersembunyi di balik kuda tersebut, dan Nabi mengatakan hadza dhahri, silahkan balas, ini pundak Muhammad, silahkan balas. Nah, konteks meminta maaf yang benar adalah menerima apa yang kita lakukan dan menerima balasan dari apa yang kita pernah kita lakukan kepada orang lain. Seperti Nabi tadi, tak sengaja dia mencambuk kuda dan onta, namun ternyata kena pundak sahabat, maka Nabi mengatakan silahkan balas. Yang kedua adalah man kuntu syataftu lahu irwan. Siapa yang dirinya pernah mencaci maki, cakapku kasar, sumpah serapah, tersinggung hatinya karena ucapanku, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silahkan balas. Jadi konteks meminta maaf itu yang pertama itu ada zahir dan yang kedua ada batin. Zahir itu artinya pundak. Maka contoh yang disampaikan oleh Nabi adalah yang pertama meminta maaf dengan tubuh dan membalas, dan yang kedua adalah dengan batin, yaitu dari ucapan kita, tutur kata kita kepada orang lain, dan kita harus legowo dengan dibalasnya kata-kata itu seperti apa yang diberikan oleh diri kita sebelumnya kepada orang lain. Nah, namun di dalam Islam, apabila tidak ada hal-hal yang senantiasa berkepanjangan, maka saling memaafkan adalah konteks utama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa kita melakukan kejahatan kepada saudara sesama Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan anggota tubuh adalah zahir dan kesalahan mulut kita adalah kesalahan batin. Jadi konteks yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah mohon maaf zahir dan batin. Namun hari ini banyak orang yang senantiasa mengganti menjadi mohon maaf lahir dan batin. Makanya ketika satu Syawal yang benar adalah mohon maaf zahir dan batin. Kenapa? Karena konteks Nabi memberi maaf, meminta maaf adalah dengan apa yang ia lakukan dan apa yang ia katakan. Makanya konteksnya itu adalah mohon maaf zahir dan batin. Seperti halnya Nabi yang senantiasa menunjukkan meminta maaf kepada sahabat dengan meminta maaf dari perilakunya dan meminta maaf dari kata-katanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita minta maaf kepada saudara-saudara kita yang kita sakiti. Meminta maaf bukan harus satu Syawal, bukan sampai menunggu Syawal berakhir atau menunggu sampai halal bihalal ada. Namun meminta maaf adalah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim, di mana ketika dia meminta maaf, lepaslah dosa-dosa yang ada pada dirinya. Mani muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffa'ani illa ghufira lahuma. Apabila ada dua orang saudara sesama muslim saling bertatap muka, saling berjabat tangan, ghufira lahuma, maka Allah ampunkan dosa keduanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteks yang pertama tentang meminta maaf selesai, dan yang kedua adalah memberi maaf. Ada senantiasa ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat yang familiar yang sering kita dengar tentang Nabi adalah sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladan yang memberikan contoh kepada umatnya. Pada saat ini kita melihat bahwasannya banyak orang yang senantiasa tidak mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi dahulu, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Konteks pada hari ini yang akan Khotib sampaikan adalah uswah teladan tentang Nabi memberi maaf kepada saudaranya.
Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh sejarah yang senantiasa Nabi memberi maaf? Contohnya adalah ketika Nabi pergi hendak ke Taif untuk melakukan dakwah. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, bukannya malah disambut oleh Tala'al Badru alaina, bukannya disambut dengan marhaban ya nurul aini karena kedatangan Nabi, karena Khalilullah, kekasih Allah, tapi senantiasa ketika Nabi masuk ke dalam kota yang bernama Taif, Nabi dilempari oleh batu, dilempari oleh tulang belulang, dilempari oleh kotoran unta, dan dilempari dengan hal-hal yang senantiasa menyakiti diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika itu Nabi hanya bisa duduk terdiam dan bersembunyi di balik bukit. Ada satu batu, beberapa batu yang senantiasa kena ke pelipis Nabi. Ketika Nabi dilempari dengan hujan batu, Nabi hanya bisa bersembunyi di balik bukit. Kenalah beberapa batu ke pelipis Nabi sampai darahnya itu mengalir ke pipi Nabi. Ketika Nabi hendak bersembunyi di balik bukit, tak sanggup Nabi menghadapi ujian yang senantiasa Allah berikan kepadanya. Namun Nabi hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata illati wa hawani bainan nas." Ya Allah, ya Tuhanku, kepada Engkau sajalah aku mengadukan kelemahanku, ketidakberdayaanku, aku hina, aku rendah di antara manusia. Tak ada tempat mengadu pada saat itu, hanya Allah sajalah tempat Nabi Muhammad SAW mengadu. Dia bersembunyi di balik bukit. Lalu saat itu juga, ketika ia bersembunyi di balik bukit, datanglah malaikat Jibril yang senantiasa menemui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, tunjukkanlah aku mana bukit di Jazirah Arab ini yang paling besar, agar aku cabut dan aku timpakan ke tempat penduduk Taif. Aku ratakan mereka dengan tanah. Aku timpakan mereka dan mati mereka dengan tanah. Tertimpa rata mereka dengan tanah. Namun Nabi SAW hanya menjawab, bukanlah Nabi mengatakan silahkan Jibril, cabutlah bukit tersebut dan timpakan mereka, ratakan mereka dengan tanah, matikan mereka. Bukan. Namun lantas Nabi Muhammad SAW hanya berdoa, mudah-mudahan anak cucu dari keturunan mereka yang senantiasa zalim kepadaku akan ada nanti anak cucu cicit dari keluarga yang kafir itu yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perbedaan yang senantiasa membedakan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dari segi ibadah, mungkin kita sama dengan Nabi, hanya mungkin kapasitasnya yang berbeda. Nabi Muhammad SAW puasa, kita juga puasa. Nabi Muhammad SAW beribadah, sholat 5 waktu, kita juga sholat 5 waktu. Nabi Muhammad sholat tarawih, kita juga sholat tarawih. Nabi Muhammad zakat, kita juga zakat. Tapi ada satu perbedaan manusia hari ini dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi memiliki sifat pemaaf, sabar. Sabar atas apa yang telah dilakukan oleh orang lain zalim kepadanya, dan dia tidak membalasnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilempari Nabi dengan batu sampai pecah pelipis matanya, mengalir darahnya sampai ke pipi, dan ditawarkan oleh Jibril alaihissalam untuk membalas, akan aku cabut bukit yang paling besar di Jazirah Arab ini, dan akan aku timpakan ke penduduk Taif, dan akan aku ratakan mereka dengan tanah. Namun Nabi hanya menyampaikan dan menjawab, jangan. Kalau waktu itu kita di posisi Nabi, wahai Tuhan Setiadi, silahkan pilih mana bukit yang paling besar, akan aku timpakan, silahkan pilih. Mungkin kita akan mengatakan, dengan kita sudah dizalimi dan sudah berdarah-darah kepala kita, sudah berdarah-darah pelipis mata kita, silahkan Jibril, tak usah tanggung-tanggung, hancurkan sehancur-hancurnya. Namun Nabi Muhammad SAW dengan kesabarannya tidak mengatakan demikian.
dan jangan hukum mereka, dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak cucu mereka dari keturunan mereka yang senantiasa menzalimiku hari ini, suatu saat mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini berkat doa Nabi Muhammad SAW, penduduk Taif pada hari ini 100% muslim. Maka dari itu doa-doa orang yang teraniaya, doa-doa orang yang terzalimi makbul. Makanya tidak boleh kita sembarangan ketika kita menyakiti hati orang lain. Bagaimana kita lihat kakek, nenek buyut mereka kafir, tapi ketika Nabi dizalimi, anak cucu cicit mereka sampai dengan hari ini semuanya beragama Islam, semuanya memeluk Islam. Sekarang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berkat kesabaran Nabi dalam berdakwah dan pemaafnya Nabi Muhammad SAW menghasilkan generasi Islam yang mereka sadar bahwasannya Islam memiliki jiwa yang sangat mulia dengan memberikan kemaafan kepada orang-orang yang memberikan kesalahan kepada diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada hari ini yang bisa kami sampaikan adalah kita bukan nabi. Kita memiliki kesalahan, kita juga memiliki kekhilafan, dan kita juga memiliki kesabaran. Namun lantas jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa memberikan satu peluru yang orang lain akan menembak diri kita sendiri. Setidaknya kita untuk tidak mengeluarkan peluru. Peluru itu adalah perkataan kita yang menyakitkan hati orang lain, perbuatan kita yang menzalimi orang lain. Simpanlah peluru tersebut dan jangan engkau sekali-sekali untuk memakainya. Maka dari itu jangan sampai peluru itu membuat darah orang lain bersimpah, karena dengan peluru tersebut akan menghancurkan dirimu dan akan menghancurkan orang-orang yang berada di sekitarmu. Maka dari itu hadirin jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemaaf adalah salah satu kunci utama menjadikan ukhuwah Islamiyah yang ada di Indonesia ini, yang ada di negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi pembelajaran penting bagi diri khatib sendiri dan menjadi pembelajaran bagi diri kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahish ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa hudurul jumu'ah wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikatil musabbahati bi qudsi. Faqala Allah ta'ala wa lam yazil qa'iman 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbana ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna islam wal muslimina fi Palestin, fi Gaza, fi Syam, fi Iraq, fi Yaman, birahmati kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah